kepada Kak Noval, Diana Diatama, Nadiatma, Diana Diatma. Eh, karena sudah mau meluangkan waktunya, mohon maaf Kak, ini waktunya di jam-jam tidur begini. Pastinya Kakak juga mungkin tidur siang atau baru apa, atau ke- ada kerjaan. Sebelumnya terima kasih banyak Kak. Jadi perkenalkan Kak, kami Aman. ini dari manajemen Angkatan 60. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rozak Nur Ahmad. Dengan teman-teman saya ada Nisa Sabrina, ada Faza Mazaya, dan Maharani Azura. Jadi sebelumnya ini kakak ini dari gimana kabarnya dulu nih? Kabar kakak gimana? Baik sih, alhamdulillah. Kuliah kakak itu dari fakultas mana? Terus kakak ini angkatan berapa gitu? Kalau saya ini dari TMB, Teknik Mesin Biosistem, Ah, Fateta, angkatan 56. oh kakak angkatan 56. Berarti selama kakak kuliah juga Iya, belum ada tugas-tugas interview kayak gini ya? belum ada ini makanya nih penasaran nih. Jadi ini kami sangat menghargai banget kakak mau jadi narsum kami. Iya, makasih, makasih, makasih. Oke, jadi kami, jadi kakak itu kan lagi di manajemen train at PT New Farm Indonesia ya kan? Jadi Iya, New benar. Farm Indonesia itu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perlindungan tanaman. Jadi New Farm Indonesia ini memproduksi berbagai produk untuk membantu petani melindungi tanaman dari kerusakan akibat dari hama, gulma, dan penyakit. Juga ada beberapa produk yang dihasilkan dari New Farm itu, contohnya itu herbisida seperti MET 70 WP dan insektisida seperti Gracia 103 EC dan fungisida seperti Bampar 75 WP dan WUZ 200/25 SC. Jadi Nufarm Indonesia itu hadir untuk memberikan solusi terbaik bagi petani dan pekebun Indonesia untuk membangun pertanian yang lebih baik, seperti memberikan solusi-solusi terhadap perlindungan tanaman untuk perkebunan di Indonesia. Jadi sebelumnya Kak, aku mau itu benar benar kan Kak, penjelasan yang tadi disampaikan. Iya, benar, 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 Oke, benar. lanjut ke pertanyaannya, aman Kak? Aman, aman, aman. Aman. Oke, pertanyaan pertama yang mau saya sampaikan yaitu mengapa Kakak memilih manajemen train sebagai karir awal? Terus apa sih yang menarik dari program manajemen train ini bagi Kakak gitu? Oke, sebelumnya kenapa tertarik untuk manajemen training ini sih, eh terkhusus untuk di Nuvam ya. Ini pertama dari eh, karir path ke depan. Karena mungkin nggak kayak manajemen training di tempat lain. Kalau di tempat saya ini untuk kita menyandang manajemen training sendiri programnya 2 tahun. Karena kan kalau tempat lain, contoh misal retail, sebelumnya saya tuh MT di Superindo itu 6 bulan. Habis itu pengangkatan. Nah, kalau yang di tempat saya sekarang ini itu 2 tahun. Jadi 2 tahun nanti baru setelah itu akan ada semacam ikatan dinas selama 3 tahun. Nah, untuk karir path-nya ke depan itu lumayan cukup terstruktur ya. Jadi makanya kenapa saya di sini milih manajemen trainee gitu dibandingkan staff-staff yang lain, apalagi terutama di industri pestisida. Kalau di industri pertanian ini cukup lama sebenarnya kalau kita nggak pakai manajemen trainee atau program percepatan karir. Kayak kalau di posisi staff untuk naik ke jenjang selanjutnya itu ya bisa butuh bertahun-tahun atau bahkan tergantung posisi kosong aja. Jadi itu karena memang dari awal saya pengen ke arah pertanian dan kebetulan dari perusahaan ini pestisida lagi ngebuka program manajemen trainee makanya saya daftar. Itu sih. Oke, Tadi oke, untuk oke. pertanyaan keduanya apa, sorry? Kalau untuk pertanyaan keduanya itu, apa sih yang menarik dari program manajemen training? Kakak alamin. Oh, oke. Ini sorry mau nanya. Ini unik ini dalam artian ketika saya baru ngedaftar atau ketika
udah ngejalanin nih? Ini waktu kakak, sebentar kak. Mungkin boleh dijawab dari kedua-duanya aja Kak. Waktu pas Kakak ngelamar sama pas ngejalanin itu uniknya kan pasti beda ya. Nah, kalau dari Kakak sendiri ngerasainnya gimana? Perbedaannya itu. Oke, oke. Sebenarnya unik pertama kalau misalkan dalam proses pendaftaran ya, itu tahapannya lama banget. Jadi kayak awal saya nih mulai dari eh rekrut apa ya, store CV, screening dan lain-lain, prosesnya sampai akhirnya tekan kontrak itu butuh waktu sekitar 5 bulan. Dan Oh, banyak banget tahapannya. Jadi yang pendaftar juga banyak karena kebetulan di MT saya yang keterima cuma 5 orang tapi yang daftar 2000. Hmm. Plus karena multinational company, jadi ini banget apa ya, persaingannya ketat banget lah. oke, oke, oke. Terus habis itu bahasa Inggris juga harus kenceng, ini juga harus kenceng. Banyak lah pokoknya. Hal-hal uniknya sih lebih ke arah ketika contoh proses pendaftaran, habis itu ya berjalan ya, proses seleksi itu, kadang kan kelihatan tuh teman-teman yang dari universitas lain, kadang dari ITB, dari UI, UGM, dan lain-lain gitulah. Nah, secara kita embel-embel pertanian kan kadang suka agak gimana ya, brandingnya agak kurang dibandingkan mereka, tapi ternyata ketika mencoba bersaing, oh bisa juga kok gitu. Terus Oke. ketika menjalani, menurut saya yang unik kalau di perusahaan saya sekarang ya, dibanding yang sebelumnya itu ini sih, kesediaan dari para petinggi-petinggi. Jadi kayak misalkan contoh awal saya masuk aja itu waktu itu dari apa ya namanya, kontinen manager. Kontinen manager itu yang megang apa penjualan pestisida satu benua itu sampai datang ke sini ngeluangin waktu ke Indonesia. Habis itu dari Vice President dan juga Country Manager di Indonesia sendiri juga ketika saya menjalankan program ini mereka banyak gitu loh ngasih insight plus nyuri-nyuri waktu untuk bisa berdiskusi sama kami. Mungkin di situ sih lebih lebih didengar aja aspirasinya dibandingkan kalau sebelum-sebelumnya. Soalnya kalau Oh, sebelumnya cukup monoton ya karena saya di retail sih sebelumnya. oke. Kalau Itu yang unik yang di sini. kalau boleh tahu kak, kakak menjadi manajemen trainee itu berapa lama itu kak? Kalau sekarang baru ini masuk bulan keempat sih. Oh, berat. Masuk Oh, bulan keempat sekarang. masih baru ya. Iya, Terus itu kayak iya masih baru. Soalnya sebelumnya saya di Superindo ya. Superindo 1,5 bulan resign pindah ke sini Oke, oke, oke. gitu. Berarti kakak sangat berprestasi sekali ya bisa bersaing dengan 2000 orang dan yang dipilih itu cuma 5. Itu keren banget sih. Itu keren. Sampai bisa dengan Itu hoki sama modal ngeles aja itu. keren, keren sih. Itu bisa ketemu sama orang-orang penting yang langsung menangani apa satu benua gitu. Keren banget. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah aman, Kak? Halo, Kak. Untung aja sih, beruntung aman. Oke. Halo, tas tas. Gambarnya masih nge-freeze. Oh, oke, bentar bentar pakai Oke, udah ini aman. dulu ya. Ganti wifi dulu, ganti wifi. Oke, oke, siap. Jelas nggak sekarang? Oke, jelas, Kak. Jelas. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, ya, Kak. Oke, oke. Oke, jadi bisa nggak?
kakak ceritain gimana eh, waktu pengumuman lowongan kerja di posisi kakak sekarang di manajemen brand yang kakak lihat, terus akhirnya sampai kakak akhirnya itu akhirnya dapat dilamar gitu di pekerja di posisi tersebut. Oh, pengumuman lowongan tuh berarti pas awal ya, rekrutmen ya? Iya pas awal. Oke, oke. Jadi pas awal ini saya ngelihat lewat LinkedIn, habis itu ada di Sana Kerja juga, plus dari website perusahaan, kayak Mm-mm. gitu. Nah, terus ketika ngedaftar yang ngasih CV, semua, bahasa Inggris, terus cover letter juga, udah kan. Nah, untuk prosesnya lagi dari screening CV sampai ke tahap selanjutnya itu sekitar 1,5 bulan. Nah, setelah itu nanti ada IF test. Jadi untuk tahapan seleksi pertama, tes bahasa Inggris dulu. Ya nanti kan ada skornya berapa. Nah, skornya itu nanti apa ya kalau nggak salah yang grade-nya kalau nggak salah yang A sampai C gitu. Nah, A Oke. itu yang paling eh, amatir lah kalau nggak salah. C C2 tuh yang paling advance kayak gitu. Nah, itu nanti tes itu dulu. Nah, setelah itu baru ada proses LGD atau Leaders Group Discussion. Mungkin ya kalau ya teman-teman udah tahu LGD belum? Biasanya FGD sih Kak. Oh ya. Bedanya kalau LGD. LGD nggak ada moderatornya dari pihak perusahaan. Jadi misal nih kerja Oh, kelompok nih atau ini semua ah, terus misalkan contoh Rozak yang apa namanya ngajuin diri untuk kayak jadi mimpin diskusi tersebut. Topiknya tentang ya. apa ini tentang apa Rozak yang mimpin, nah itu LGD. Nah udah setelah proses Oh, LGD nanti ada eh, interview tentang kayak behavior kayak gitu. Itu lebih ke arah dikasih studi kasus kalau misalkan ada studi kasus A apa sih yang bakal dilakuin nanti ini gimana 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 udah setelah itu baru interview sama pihak head of department jadi sama kayak vice presidennya sama petinggi-petinggi perusahaan lah itu untuk ngebedah CV-nya. Nah hmm, itu pas yang sama vice president dan lain-lain itu full harus bahasa Inggris ya jadi kayak perkenalan diri dulu ininya gimana habis itu prestasinya apa terus ditanya-tanya cukup detail karena kebetulan memang kalau di pestisida ini rata-rata yang petinggi-petinggi orang IPB semua. Jadi ya makanya ketika interview terus habis itu kita ada embel-embel IPB, biasanya sama mereka lebih suka di challenge kayak misalkan contoh kalau melakukan ini apa yang mau dilakuin sih, kalau ini apa yang dilakuin, hal kayak gitu. Terus sudah setelah itu pengumuman medical check up, habis itu habis medical check up baru ada pengumuman lagi untuk taken kontrak. Itu sih. oke. Terus tadi ada kakak bilang kayak terkait bahasa Inggris gitu ya kan. Kalau bahasa Inggrisnya itu Iya. kayak ada mungkin menyertakan TOEFL atau IELTS atau apa gitu. Oh iya, itu untuk proses screening awal kayak gitu. Cuma nanti dari perusahaan tadi makanya di IF test itu kan di IF apa bakal dites lagi. Oke, berarti Itu ada. ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 gitu. Oke, Itu nanti. oke, sekian kak dari pertanyaan saya. Itu dilanjutkan sama teman-teman yang lain. Silakan teman-teman yang lain bisa. Kalau Kak, aku Halo. pandu buat pembahasan selanjutnya ya Kak. Iya boleh. Nah, yang selanjutnya itu kan kakak tuh kan udah bergabung sekarang tuh selama hampir beberapa bulan di manajemen trainingnya di Nufarm Indonesia. Nah, yang pengen aku tanyain itu pengalaman kakak selama proses rekrutmen dan seleksi itu gimana? Dan dalam pengalaman-pengalaman yang pernah kakak rasain itu, apa hal yang paling menantang dari proses rekrutmen dan seleksi? Oh, sorry. Pengalaman ini maksudnya sama kayak yang tadi tanyain Rozak ya. Kayak maksudnya selama proses rekrutmen ngapain aja ininya apa atau pengalaman selama saya kuliah atau gimana? Pengalaman selama proses rekrutmen ya? Sama sih paling Oke. kalau ngejawab tuh buat yang sekarang boleh yang ini, yang paling menantang, yang paling bikin kayak, wah lumayan nih susah yang buat bagian ini gitu. Oke, sebenarnya yang menantang itu sih pas apa namanya interview sama yang itu petinggi-petinggi dari perusahaan.
Karena satu, ya untuk pestisida atau pertanyaan kan ini cukup teknis banget ya gitu. Yang mana sebelumnya saya juga nggak prepare kalau misalkan bakal interview bakal full bahasa Inggris, apalagi untuk bahasa-bahasa teknis kan saya juga kurang paham gitu kan. Nah itu lebih ke arah sananya. Jadi di challenge ke arah sana. Kayak misal contoh, saya ditanya waktu itu karena pas kuliah pernah ngebuat ngering gabah otomatis berbasis IoT, itu ditanya itu secara detail ini gimana, caranya gimana, ininya apa, kayak gitu. Habis itu juga ditanya perihal background saya, teknik mesin biosistem gitu kan. Tapi misal di sana penjurusannya cuma ada marketing, product development sama sales gitu. Nah itu bukannya nggak relate, bukannya seharusnya lebih ke arah agribisnis atau manajemen dan lain-lain kayak gitu. Dikasih studi kasus, nanti kamu gimana kalau kita ngadepin customer ini gimana gimana. Lebih ke arah situnya sih yang menantang. Soalnya ya kita kan berhadapan sama petinggi-petinggi plus Hmm. nggak mau terlalu bersikap sok tahu gitu kan. Itu sih paling. Berarti tadi kan kakak bilang sempat menyebutkan kalau misalnya buat jadi MT itu memang harus wajib bisa berbahasa Inggris ya kak? Sebenarnya enggak. Kalau di Superindo itu enggak, tergantung company-nya lagi. Hmm. Kalau di Superindo itu nggak ada kayak IF test kayak gini-gini tuh nggak ada interview bahasa Inggris juga nggak ada. Cuman karena memang kebetulan eh, perusahaan Nufam ini perusahaan Australia dan memang cukup sering ya berinteraksi dengan orang luar, jadi ya mau nggak mau harus bisa. Walaupun belepotan ya nggak apa-apa, orang saya juga belepotan kok. Oke. Aku lanjut ke pembahasan selanjutnya. Eh, tanggung jawab utama kakak sebagai manajemen trainee di Nufarm itu apa ya kalau boleh tahu? Nah jujur nih untuk manajemen training Nufam, jujur sebenarnya sampai sekarang ini belum ada tanggung jawab apapun. Beda kayak misalkan contoh kayak Superindo kemarin, karena program kami kan 2 tahun ya, dan dalam 2 tahun ini dibagi-bagi. Kayak misalkan contoh 2 bulan awal kami di marketing, sekarang di product development, 2 bulan kemudian masih di sales. Jadi untuk tanggung jawab tertentu kami harus ngapain itu belum ada. Jadi itu diserahkan kembali ke divisi yang sedang dipelajari. Jadi sekarang tuh masih kayak kayak kuliah lagi aja, kayak kuliah lagi tapi digaji gitu. Oh iya. Gak Tapi ada kalau bedanya. tapi kalau menurut kakak pribadi, secara general tuh MT tuh harusnya tuh ngapain sih kak gitu? Harusnya sebenarnya bersikap proaktif ya, karena contoh kayak sekarang itu tiap minggu kami ada report, dan reportnya itu nanti bakal di store ke atasan, bakal dikumpulin dan memang nanti akan di-report lagi ke apa namanya Asia Pasifik kayak gitu. Nah itu nanti tiap minggunya itu akan harus ada perbaikan apa sih yang kita dapat. Habis itu ada saran apa, terus tiap 2 bulan sekali di divisi yang kami pelajari juga kita harus ngasih kayak pembaruan. Kayak contoh kemarin di marketing dari berlima ngasih konsep yang baru, ya masing-masing present ide kita di depan petinggi-petinggi semua, ini gimana. Itu sih kita proaktif sama ya harus belajar banyak aja karena Iya. belajar kayak materinya biologi banget, biologi, kimia, kayak gitu-gitu. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kan tadi dari pembahasan kakak tuh kan benar-benar ngebuka ngebuka pemikiran kita kalau misalnya tuh MT itu adalah salah satu pekerjaan yang menjanjikan ya kak. Nah, menurut kakak saran aja bentaran. Menurut kakak apa keterampilan atau spesifikasi yang dibutuhkan untuk posisi manajemen training? Keterampilan atau spesifikasi tergantung ya, sekali lagi MT yang dituju apa, karena kan MT itu kan ada yang spesifik, misal contoh ada yang MT untuk khusus sales, ada yang MT khusus marketing atau untuk apa. Pertama disesuaikan terlebih dahulu ke lowongan yang kita tuju. Cuman kalau misalkan ke saya, karena MT-nya ini untuk 3 divisi tadi, yang jelas pertama ya bukan spesifikasi, lebih ke arah kita harus rajin aja sih. Ya harus nyicil aja gitu, harus disiplin, kayak entah belajar baru kayak gitu. Plus ya nilai plusnya ya bisa public speaking, terus juga bisa harus berinteraksi cepat sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang di kantor, terlebih di dunia pertanian karena di sini tuh banyaknya orang tua semua. Jadi jarang nih yang muda-muda tuh jarang. Jadi kalau misalkan lebih gampang berinteraksi, terus misalkan punya skill lain lah gitu di luar kerja ya, entah entah bisa musik atau apa,
Itu ketika ke lapangan, ketika ketemu tim-tim lapang itu jauh lebih cepat untuk dekatnya. Hmm, Lebih ke arah situ aja sih sebenarnya. oke. Berarti emang harus aktif dan bisa berkomunikasi lah ya Kak intinya. Iya, itu inti inti utamanya di situ sih. Oke, untuk selanjutnya mungkin boleh ditanyakan oleh teman saya dan teman saya selanjutnya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Baik Kak, sebelumnya izin untuk memandu pertanyaan selanjutnya ya Pak. Untuk pertanyaan nomor 5 ini Kak, lebih ke latar belakang Kakak sih sebelum keterima di MT PT Nufarm. Jadi boleh dijelasin nggak sih Kak? Soalnya kan sebelumnya juga udah disinggung sedikit ya Kak, kalau Kakak nih udah pernah MT di Indo Super Super Indo. Indo, Super Indo. eh, tapi boleh dijelasin lebih lanjut lagi nggak Kak, latar belakang Kakak sebelum keterima di PT Nufarm tuh gimana? Mulai dari latar pendidikan mungkin Kak? Oke, boleh. Sebenarnya kalau untuk latar pendidikan, terus habis itu ya ini intinya apa yang saya persiapin kan supaya bisa keterima di posisi manajemen trainee. Kalau saya dulu selama kuliah itu selalu mikir nggak apa-apa dapat IPK nggak yang yang nggak terlalu tinggi-tinggi banget lah gitu. Karena saya ngetargetin emang dari awal masuk IPB ya paling nggak minimal 3,3. Tapi saya harus aktif organisasi dan ngembangin skill lewat situ. Nah, pertama dari situ sih dan alhamdulillah kecapai. Karena kebetulan pas di kampus juga saya beberapa kali berhasil megang jabatan juga di beberapa kepanitiaan dan alhamdulillah juga cukup sukses kepanitiaannya. Jadi itu juga kan bisa menjual. Nah, setelah itu juga saya coba nih ikutin lomba yang akademik-akademik kayak gitu. Karena non akademik kan secara organisasi udah pernah punya pengalaman, udah tahu gimana cara ngehandle-nya, udah tahu ya kayak kerja kayak gimana. Terus saya coba yang akademik juga. Kebetulan waktu itu saya ikut summer course program dan alhamdulillah waktu itu sempat menang kayak essay competition-nya dan karena summer course tentang pertanian juga waktu itu saya ngangkat tema positive and negative impact of palm oil in Indonesia dan di depan beberapa negara juga kan ya jadi itu juga jadi nilai plus plus habis itu juga tugas akhir juga saya masukin ketika saya interview ketika saya dalam CV saya juga saya masukin gitu jadi ketika kita proses rekrutmen kita berhadapan dengan eh, para petinggi-petinggi perusahaan ya jadi lengkap semua gitu loh ya kayak misalkan ya ini orang nggak terlalu pintar tapi ya nggak bodoh-bodoh amat lah gitu tapi dia secara non akademik ada gitu tapi secara prestasi akademik juga ada dia ngerti ini dia ngerti ini dia ngerti ini itu sih mungkin lebih nyiapinnya ke arah sana soalnya kalau Baik yang Kak. Indo itu jauh lebih santai dia saya interview Indo itu kayak kayak apa ya kayak kayak interview masuk ke panitiaan Hmm, itu apa santai banget lah pokoknya kalau anti Superindo kalau kalau yang ini sekarang wah, lebih kacau firm lah ya. buat kalau yang sekarang. Nah, Kak, ngomong-ngomong tentang kepanitiaan di kampus nih, Kak, mungkin saya mau bertanya lebih lanjut aja. Menurut Kakak nih, lebih baik kita tuh mengikuti kepanitiaan yang relate dengan tujuan kita di masa depan, atau kita ikutin aja deh apa yang menurut kita bermanfaat, atau ikutin kata hati kita aja gitu, kepanitiaan-kepanitiaan. Oke, oke. Nah, kalau kepanitiaan yang relate di masa depan bagus, tapi untuk yang opsi kedua juga sama-sama bagus karena kan intinya untuk pengembangan diri sendiri kan. Kita maunya ke arah mana. Ya misalkan contoh kepanitiaan saya dulu itu tentang career day. Nah, itu kan sebenarnya general banget tentang career day nanti setelah lulus kuliah mau ngapain gitu. Nah, buktinya saya setelah lulus kuliah juga masih bingung kan harus ngapain, harus nyari kerjanya gimana, gimana kayak gitu. Jadi ya nggak harus relate nggak apa-apa kalau 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 bisa relate ya itu nilai plus sih cuman kan yang penting kita bisa tahu cara ngembangin diri terus ya pastiin jangan stuck di posisi yang sama misal contoh kayak tahun lalu staff nih gitu terus yang sekarang staff juga sama tahun depan pengen gitu lagi staff juga kan kan nggak ada kenaikan kita kan nggak bisa eh ngelihat permasalahan yang lebih jauh lagi gitu jadi pastiin kalau memang mau di kepanitiaan ya itulah apa ada yang dituju lah mau ngembangin apa atau mau jabatan apa ini apa itu Iya, sih. benar. Makasih Kak untuk pertanyaan selanjutnya mungkin selama Kakak menjalani program manajemen trainee di PT Nufam nih boleh dijelasin nggak Kak ada udah program apa saja sih yang dijalankan gitu? Oke,
untuk program apa aja yang dijalankan untuk sementara ini baru untuk marketing dan product development ya. Nah, untuk marketing ya karena customer dari perusahaan pestisida ini beda ya, bukan kayak orang-orang perkotaan, tapi untuk kelas petani itu caranya juga beda. Jadi di situ yang awalnya saya dan teman-teman mikir kalau misalkan marketing tuh harus gini loh, kita harus pakai sosial media harus gimana gimana gimana. Ternyata nggak melulu kayak gitu. Karena misalkan contoh waktu itu cuman sekedar ini aja kayak apa ya? Kita ngadain perkumpulan, terus habis itu mancing sama petani. Udah kayak gitu aja tuh, itu bisa ngedongkrak penjualan banget. Bener-bener bisa ngedongkrak penjualan banget. Padahal biasanya kalau gitu kan apa ya sebagai anak muda gitu kan kita kan nggak mikir kan itu hal bisa berhasil. Tapi ternyata hal kayak gitu untuk dunia pestisida ya amat sangat berhasil. Itu marketing. Terus habis itu programnya juga kami pernah juga kunjungan ke pabriknya untuk tahu lah cari tahu ini seperti apa penanganan limbahnya seperti apa habis itu pembuatan produknya seperti apa. Kemudian kami juga ke lapangan. Waktu itu baru ke mana ya baru ke Lembang sama Cirebon. Jadi untuk benar-benar tahu nih sebenarnya keadaan di lapangan itu kita kerjanya ngapain sih gitu. Misalkan contoh di posisi sales, kita ngapain sih di sana? Walaupun kelihatannya ternyata di sana ya kayak nongkrong-nongkrong aja gitu. Kayak nongkrong ngobrol sama kios, bla 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 bla, tiba-tiba dapat penjualannya kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Sama paling Iya, itu aja. Kalau di kantor ya dilibatin sama project-project kan. Misal project ngekonsep eh apa ya? Ngekonsep program apa yang untuk diimplementasikan di tahun depan. Habis itu ya ngebantuin soal digital marketing, sosial media, terus juga pemanfaatan teknologi kayak belajar drone kayak gitu-gitu juga disediain sih kalau di MT sini. berarti banyak banget hal yang menurut kita semasa kuliah nih hal sepele ya Kak. Ternyata kalau di dunia kerja mungkin bisa menjadi salah satu faktor yang penting gitu. Kayak tadi cuma sebatas mancing-mancing dengan petani, tapi itu tuh sebenarnya bisa meningkatkan apa ya hubungan di antara sesama pebisnis juga sebenarnya ya Kak. Meningkatkan Iya, kepercayaan. Ya, iya. iya Mungkin makanya dari saya unik lah. sendiri, ya. Pertanian unik. Baik, kalau dari saya sendiri sudah terjawab semua sih Kak. Terima kasih. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, aku izin tanya buat dua pertanyaan terakhir ya, Kak. Selama Kakak Oke. menjalankan program MT ini, kira-kira apa sih keuntungan dan penghargaan yang Kakak dapat? Kalau keuntungan eh, cukup banyak sih jelas ya. Karena pertama saya masih MT angkatan pertama. Ya. Jadi walaupun perusahaan tempat saya kerja ini perusahaan terbesar kedua di Indonesia di bidang pestisida, tapi ini baru pertama. Jadi untuk dari kayak petinggi-petinggi, mau itu petinggi di Indonesia maupun global itu cukup sering meluangkan waktu ke kami, cukup sering sharing ke kami, dan support banyak banget hal ke kami kayak gitu. Kami juga dilibatin berbagai program lah. Nggak cuma soal program kerjaan doang masalahnya. Jadi kayak program-program sampingan kayak misalkan contoh ini hari Senin ada acara kantor gitu. Ya kami selama seminggu kemarin ya kosong akhirnya. Seminggu kemarin kosong, kami jadi kayak IO-nya. Kami ngontak ya pihak vendor atau gimana gitu-gitu. Jadi nggak melulu soal tempat kerja doang sih, nggak melulu soal apa yang terlihat dengan pekerjaan kita, tapi hal-hal lain juga disediakan dari perusahaan. Plus di perusahaan juga disediakan ini apa ya kayak sarana buat olahraga atau ngilangin penat kayak misalkan contoh ya entah meja biliar atau pingpong atau gimana. Terus misalkan ya sofa dan lain-lain, ya hiburan-hiburan juga sediain sih. Jadi ya mastiin ya ketika nyampe ke kantor tuh bener-bener nyaman dan alhamdulillah terrealisasi sih. Nah, terus habis itu kalau penghargaan ya. Kalau penghargaan so far sih sebenarnya dari kami berlima ini belum ada ya. Belum ada penghargaan apa-apa, belum ada. Karena memang ya saya rasa sih belum ada momennya. Karena kan kami masih belum dites perihal kemampuan masing-masing, lebih masih kayak dicekokin aja, masih dipelajarin ini, sama disuruh ngasih ide apa. Baru itu sih. Oke, jadi berarti Kakak selalu berusaha untuk berkontribusi aktif ya, Kak, dalam beberapa program ini di perusahaan Kakak. Iya. Terus yang terakhir, kira-kira Kakak punya tips gak sih supaya bisa lulus di program MT di perusahaan Kakak?
atau saran? Satu, sebenarnya ya ini saran untuk diri saya sendiri juga sih ya. Mastiin nanti eh ketika udah dikasih proyekan akhir ya harus berhasil. Itu aja. Soalnya kan nanti bakal dinilai dari situ. Untuk penempatan juga dari antara tiga divisi di mana ya di situ itu kan. Berdasarkan momen itu ya harus mastiin berhasil aja sih. Ya cara mastiin gimana berhasil ya harus dipetain dulu mulai sekarang. Mau ke arah divisi apa, habis itu apa aja nih yang harus dipersiapkan karena nggak mungkin misal kita pengen ke product development tapi kita mempersiapkannya untuk marketing terus kan nggak mungkin. Jadi harus sudah mulai terstruktur sih jalannya. Itu sih sebenarnya. Oke, pertanyaannya udah cukup dari aku. Aku kembalikan ke MC ya, Kak. Ya, kamu sih. Oke. Sekali lagi mau bilang terima kasih banyak buat insight yang sudah kakak sampaikan. Sukses terus buat karir kakak ke depannya. Semoga uh, Amin. tetap lancar dan bisa menghasilkan gaji yang sangat banyak. Pokoknya terima kasih banget. Amin, amin, amin. Lancar terus kerjaannya. Iya, Mungkin dari kami itu Oke, aja. Cendera matanya mungkin akan menyusul nanti akan kami kirimkan ya, Kak. oke, siap. Makasih juga ya. Ya, Semangat ya.